Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh anugerah yang diberikan kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mari kita awali kajian tafsir pada hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa hidupnya bersama Al-Quran. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengkaji surah At-Takasur. Surat At-Takasur ini termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Surat ini dalam tartib mushafi, artinya dalam urut-urutan mushaf Al-Quran menempati urutan yang ke-102. Sedangkan dalam tartib nuzuli, artinya dalam urutan turunnya surat-surat Al-Quran, surat ini termasuk dalam peringkat turun yang ke-15. Ada beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan surat ini. Di antara nama-nama surat tersebut yang paling masyhur adalah surah At-Takasur. Yang kedua, ada ulama yang menyebut bahwa surat ini dinamakan dengan surah Al-Haqqum. Lalu yang ketiga, ada juga sebagian ulama yang menyebut dengan surah Al-Maqbarah. Nama-nama surat ini diambil dari potongan kalimat atau ayat yang ada di dalam surah At-Takasur ini. Misalnya nama surat At-Takasur, juga nama surah Al-Haqqum. Ini diambil dari ayat yang pertama, Al-Haqqumut Takasur. Sedangkan nama surah Al-Maqbarah ini diambil dari ayat yang kedua, yaitu Hatta Zurtumul Maqabir. Surat ini terdiri dari 8 ayat, tersusun dari 28 kalimat dan 120 huruf. At-Takasur artinya adalah bermegah-megah, saling memperbanyak, atau bahasa Jawanya akeh-akehan. Isi pokok daripada surat ini yang pertama adalah kecaman kepada orang-orang yang bermegah-megahan, saling memperbanyak harta, kekayaan, memperbanyak bersaing dalam kesenangan-kesenangan duniawi, sehingga melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan mereka terhadap kematian, melalaikan mereka terhadap mempersiapkan diri untuk bekal sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, surat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa segala kenikmatan duniawi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Munasabah atau hubungan keterkaitan antara surah At-Takasur ini dengan surat sebelumnya, yakni surat Al-Qari'ah adalah surat Al-Qari'ah menjelaskan tentang huru-hara kiamat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah dan seterusnya.
menjelaskan peristiwa-peristiwa yang mengiringi terjadinya hari kiamat. Allah menerangkan huru-hara yang terjadi ketika tegaknya hari kiamat. Dijelaskan dalam surat itu bahwa orang-orang yang timbangan amalnya berat, maka akan mendapatkan penghidupan yang menyenangkan, penghidupan yang diridhoi oleh Allah. Artinya mereka bahagia mendapatkan surga dari Allah. Sebaliknya ada orang-orang yang timbangan amalnya ringan, maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, surat At-Takatsur ini menjelaskan salah satu sebab orang itu dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang hidupnya dihabiskan untuk bermegah-megahan di dalam urusan harta kekayaan, bermegah-megahan dengan kesenangan duniawi sehingga melalaikan mereka dari akhirat, melalaikan mereka dari beramal soleh, melalaikan mereka dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka tunaikan. Itu munasabah, hubungan keterkaitan antara surah At-Takatsur dengan surah Al-Qari'ah. Sahabat An-Nawawi yang dirahmati oleh Allah, mari kita masuk dalam penafsiran surah At-Takatsur ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum telah melalaikan kepada kalian at-takatsur, apa bermegah-megahan. Ayat ini terdiri dari dua kata kuncinya. Yang pertama adalah alhaakum. Alhaakum itu maknanya adalah kalian dibuat lalai, dibuat lengah, dibuat lupa, dibuat berpaling, bahkan dibuat meninggalkan. Itulah cakupan makna alhaakum. Kalian dilalaikan. Dilalaikan oleh apa? At-takatsur, saling memperbanyak, berbangga-banggaan dan bermegah-megahan. Jadi ayat pertama ini kalau kita terjemahkan secara bebas, alhaakumut takatsur artinya bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Di dalam tafsir Jalalain misalnya, ayat ini ditafsirkan dengan ungkapan syawalakum an ta'atillah at-tafakhur bil amwali wal auladi wal rijali. Kalian telah disibukkan dari ketaatan kepada Allah oleh apa? At-tafakhuru, sikap saling bangga-banggaan, sikap saling bermegah-megahan bil amwali, dengan urusan harta. Jadi harta kekayaan itu memang sangat berpotensi melalaikan orang dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan orang dari kewajiban yang dituntut oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya harta, wal auladi, dan anak-anak. Kadang orang membangga-banggakan anak-anaknya, membangga-banggakan pengikutnya, wal rijali, dan tokoh. Mereka membangga-banggakan tokoh-tokohnya, mereka membangga-banggakan pahlawan-pahlawannya, dan itu mereka lakukan sehingga melalaikan mereka dari kewajiban yang sebenarnya dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir menjelaskan secara lebih luas. Menurut beliau bahwa sikap berbangga-banggaan, bermegah-megahan di dalam ayat yang pertama ini mencakup segala bentuk kesenangan dan kelezatan dunia. Antara lain adalah al-adad atau bilangan atau jumlah, ya. Jadi banyaknya jumlah, banyaknya bilangan itu berpotensi dibangga-banggakan oleh orang sehingga melalaikan mereka dari yang sepatutnya mereka kerjakan.
Yang kedua adalah al-mal, harta, al-jah, pangkat, kedudukan, jabatan, karir, al-aqribah, kerabat, keluarga besar misalnya, al-ansor, pendukung, suara, followers, al-jaysh, bala tentara, pasukan, potensi kekuatan dan lain sebagainya. Ayat ini mengejar orang-orang yang bermegah-megahan dengan harta kekayaan, bermegah-megahan dengan kesenangan duniawi, sehingga melalaikan mereka daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat An-Nawawi yang saya hormati, di dalam ayat ini secara eksplisit Allah tidak menyebutkan at-takasur itu melalaikan kita dari apa? Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Melalaikan dari apa? Allah tidak sebutkan secara sharih, Allah tidak sebutkan secara eksplisit. Ini maknanya adalah bahwa bersifat umum. Bisa jadi bermegah-megahan ini menjadikan kita lalai dari ibadah kepada Allah, menjadikan kita lalai dari berzikir kepada Allah, menjadikan kita lalai dari kewajiban yang seharusnya kita lakukan. Apakah itu kewajiban kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita sebagai pemimpin keluarga, kewajiban kita sebagai anggota masyarakat, dan lain sebagainya. Kita berpaling dari urusan-urusan yang sangat penting kepada urusan-urusan yang tidak penting. Sehingga di sini kemudian ada sesuatu yang dilalaikan oleh manusia, ada sesuatu yang diabaikan oleh manusia, yang semua itu adalah kembali kepada at-takasur, bermegah-megahan, bangga-banggaan, bermewah-mewahan. Sahabat An-Nawawi yang saya hormati, ini merupakan peringatan dari Allah kepada kita semua, ya, bahwasanya manusia itu dibuat lalai oleh banyak hal, dibuat lengah oleh banyak hal, sehingga terjadi pengabaian-pengabaian yang harus kita antisipasi. Ini adalah bagian dari peringatan, bahkan kecamannya Allah terhadap orang-orang yang abai, orang-orang yang lalai, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia lakukan karena terbuai, karena dilalaikan oleh at-takasur, saling memperbanyak, akeh-akehan, bermewah-mewahan, bermegah-megahan dengan harta dan kesenangan, kebahagiaan yang bersifat duniawi ini. Nah, hal ini dijelaskan oleh ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan itu dilakukan oleh manusia hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke dalam liang kubur, sampai kematian menjemput kepada mereka. Jadi orang-orang yang memang larut di dalam kesenangan-kesenangan duniawi, mereka tanpa terasa waktunya itu habis untuk itu. Waktu umurnya terbuang sehingga tidak terasa, sampai-sampai kematian menjemput kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ayat ini bisa ditafsirkan bahwa mereka itu berbangga-banggaan, sampai-sampai mereka datang ke kuburan dalam rangka menuruti ambisi mereka untuk saling memperbanyak, untuk saling bermegah-megahan satu dengan yang lainnya. Di dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abi Hatim, beliau menjelaskan bahwasanya ada dua kabilah Ansor, yaitu Bani Harisah dan Bani Haris. Kedua kabilah ini saling bersaing, saling jor-joran, siapa di antara mereka yang paling banyak tokohnya. Maka mulailah masing-masing dari kabilah ini kemudian menghitung, saya punya tokoh jumlahnya sekian,
si fulan, si fulan, si fulan, dan seterusnya. Lalu kabilah yang lain melakukan hal yang sama. Tokoh saya jumlahnya sekian, si fulan, si fulan, si fulan, dan seterusnya. Sampai-sampai kemudian mereka ini sama-sama datang ke kuburan untuk menghitung tokoh mereka yang sudah mati, tokoh mereka yang sudah meninggal dunia. Mereka hitung, ini kuburan tokoh kita, ini kuburan tokoh kita. Jadi tidak hanya orang yang masih hidup sing wis mati ya tetap dihitung. Dalam rangka apa? Memenuhi ambisi mereka, at-takasur, saling akeh-akehan, saling jor-joran, saling berpegah-pegahan dalam hal tokoh, dalam hal kesenangan duniawi, dan seterusnya, dan seterusnya. Sahabat An-Nawawi yang saya hormati, dari ayat ini hatta zurtumul maqabir, sampai dengan kalian mengunjungi kuburan. Ini menunjukkan bahwa kuburan itu bisa menjadi semacam madrasah, bisa menjadi semacam tempat pendidikan ya, yang menyadarkan kepada kita, yang memberikan penyadaran kepada kita semua. Dengan orang itu ziarah kubur, dengan orang itu mendatangi kuburan, maka mereka diingatkan oleh Allah bahwa kehidupan yang mereka jalani itu akan ada akhirnya. Mereka diingatkan bahwa usia, umur itu terbatas. Mereka diingatkan bahwa harta, kekayaan, apa yang mereka bangga-banggakan tidaklah menyertai mereka ketika mereka itu sudah masuk ke dalam kuburan. Maka dalam kaitan ini menarik sekali kita kita ambil hikmah dari pernyataan Hasan Al-Basri ya. Beliau mengatakan bahwa janganlah kalian itu terbuai dengan banyaknya orang-orang yang mendukung kalian, dengan banyaknya orang-orang yang simpati kepada kalian, dengan banyaknya suara yang mendukung kalian. Jangan pernah terbuai dengan banyaknya pendukung-pendukung kalian itu. Mengapa? Li'annaka tamutu wahdaka, sebab ketika mati engkau mati sendirian. Wa tub'atsu wahdaka, ketika dibangkitkan oleh Allah engkau pun bangkit sendirian. Wa tuhasabu wahdaka, bahkan ketika dihisab pun kalian akan dihisab sendirian. Artinya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala seorang diri, mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh amal kalian sendiri, tanpa bisa dibantu, tanpa bisa didukung, ditopang oleh orang-orang yang menjadi pendukung kalian ketika kalian hidup di muka bumi ini. Sahabat An-Nawawi rahimahullah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Ayat yang ketiga dan keempat surat ini merupakan satu peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melakukan at-takasur, saling berbangga-banggaan, saling akeh-akehan dalam segala bentuk kesenangan dan kebahagiaan duniawi, yang kemudian melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka secara berulang-ulang. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Allah mengingatkan
melarang mereka secara berulang-ulang dengan nada ancaman yang sangat keras. Ini pasti disebabkan karena ketika seseorang itu larut dalam at-takasur, di dalam otaknya, di dalam pikirannya ada sesuatu yang menguasai diri mereka, sehingga mereka terbuai, sehingga mereka lalai, larut dalam permainan at-takasur tadi itu, sampai-sampai umur mereka habis dalam rangka bermegah-megahan dalam urusan dunia. Maka kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla, sekali-kali tidak, ojo ngunu, temen ojo ngunu, saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Summa kalla, kemudian sekali-kali tidak, temen, jangan seperti itu, kelak kalian akan mengetahui. Kalimat ta'lamun ini adalah termasuk fi'il mudhari', dan ini adalah yang muta'addi, artinya membutuhkan maf'ul atau objek. Di situ tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa objeknya, sehingga kemudian ini bisa bersifat umum. Temen ojo ngono, kok awakmu mesti bakal ngerti. Mengerti apa? Mengerti akibat daripada at-takasur yang kalian lakukan itu. Ini ibarat ancaman, itu ancaman yang sangat keras. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu, awas, temen, awas. Jadi kita itu diawas-awas betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas apa? Ya macam-macam. Bisa terjadi segala macam kemungkinan yang akan menimpa ketika kita itu larut di dalam at-takasur, dan itu bermegah-megahan sehingga menghabiskan usia dan umur kita, yang menyebabkan kita lalai dari beribadah, dari menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat An-Nawawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bisa kita analogkan ya, ketika kita menghadapi anak kita atau menghadapi saudara kita ya, di mana mereka itu gablek, mereka itu nakal. Ketika kita itu sudah jengkel, terus nemen muntape ya, karena mungkin perbuatan yang dia lakukan itu sudah betul-betul sudah betul-betul kenemenan misalnya. Maka kemudian muncul ancaman, temen, awas ya. Nah, ini seolah-olah Allah itu ngawas-ngawas kepada kita. Maka dari itu kemudian kita katakan tadi itu, kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun, seolah-olah kita itu diawas-awas oleh Allah, dan itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat An-Nawawi rahimahullah, ketika orang itu sudah at-takasur ya, sudah saingan, jojoran ya, bersaing secara tidak sehat dalam urusan duniawi, orang-orang yang seperti ini itu memang sulit sekali ya untuk diingatkan, angel misalnya, sehingga kemudian membutuhkan peringatan yang sangat keras sekali. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya ya, ini ada orang yang melakukan at-takasur ini, dia saingan dengan kawannya, saingan dengan orang lain. Ini ada nafsu yang membara di dalam dirinya ya, yang sulit sekali untuk dipadamkan, dan dia larut seolah-olah yang dia lakukan itu benar, seolah-olah yang dia lakukan itu ingin menjaga prestise, seolah-olah ingin menjaga gengsi, seolah-olah ada ada kehormatan diri yang sedang ia pertahankan, yang sedang ia perjuangkan. Maka untuk menyetop perbuatan yang seperti ini memang butuh peringatan yang sangat keras, dan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bermegah-megahan di dalam kenikmatan, di dalam kebahagiaan duniawi ini memang menjadi tabiatnya manusia, bahwa dia itu tidak mengenal puas di dalam urusan duniawi.
Tidak ada kata akhir, terus ingin tambah. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laukana libni Adam wadiyani min malin, labtago wadiyan salisa, wala yamla'u jawfabni Adam illa turab." Yang artinya seandainya anak Adam memiliki 2 lembah yang berisi harta. Di sini Rasul menggunakan kata-kata min malin yang berupa harta. Mal di sini sifatnya umum. Seandainya seseorang punya 2 lembah yang isinya harta, bisa jadi 2 lembah itu isinya binatang ternak, bisa jadi isinya mobil, mungkin mobil yang mewah-mewah, bahkan bisa jadi isinya 2 lembah itu emas tok, entah berapa kintal, bahkan mungkin berapa ton. Itu kalau kita taksir itu nominalnya sudah berapa? Triliunan. Seandainya ada orang memiliki harta yang sebanyak itu, kata Rasul, labdawadiyan salisa, dia masih kepingin untuk memiliki lembah yang ketiga yang juga berisi emas. Wala yang lalu jauh fakni Adam illa turab, tidak ada yang bisa memenuhi perutnya anak Adam, tidak ada yang bisa memenuhi nafsunya anak Adam illa turab, kecuali tanah, artinya kecuali kematian telah menjemput dia. Orang yang terlibat dalam at-takasur itu adalah antara lain orang-orang yang punya ambisi yang luar biasa, ingin menjadi orang yang terkaya, ingin menjadi orang yang ini sulit sekali. Ini menguasai kesadarannya, menguasai dan membentuk pola pikirnya. Maka untuk mengentaskan orang yang seperti ini, maka Allah menggunakan larangan yang sangat keras. Kalla saufa ta'lamun, temen ojo ngono, saufa ta'lamun, telah kalian akan mengetahui. Summa kalla, kemudian sekali-kali tidak, saufa ta'lamun, kalian telah akan mengetahui. Bisa juga ayat kalla saufa ta'lamun, saufa ta'lamun itu bisa juga kita artikan begini, saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui bahwa itu bukan kebahagiaan yang hakiki, bahwa itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Nek wis kemudian awakmu itu terbukti menjadi orang yang menang dalam bermegah-megah, terus yo kate lapo, terus untungnya ya opo? Toh yang kamu bangga-banggakan itu tidak akan memberikan kebahagiaan yang hakiki kepadamu. Kebahagiaan yang hakiki itu artinya kebahagiaan yang sebenar-benarnya, bukan kebahagiaan yang semu. Padahal yang dibangga-banggakan itu adalah kebahagiaan yang bersifat duniawi. Unang ini dunia, kebahagiaan apa sih yang betul-betul itu hakiki? Tidak ada. Mangan itu akeh-akeh mangan paling nyolong piring telur piring. Pendino mangan iwak daging, terus sak minggu ya wis belek-belek. Duwe mobil anyar, garap pirang bulan, garap pirang tahun, sudah tidak lagi terasa bangganya. Wis gak rasa nikmat mana. Nah, kebahagiaan yang semu. Bahkan banyak orang yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah, sejatinya dia tidak bisa menikmati seluruh harta kekayaan itu dalam satu waktu. Terus mati yang ditinggal mana. Maka kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan begitu. Kelak kamu akan mengetahui bahwa yang kamu bangga-banggakan itu bukan as-sa'adah al-haqiqiyah, bukan kebahagiaan yang hakiki, tetapi kebahagiaan yang semu, koyo-koyo. Nah, koyo-koyo seperti fata morgana, seolah-olah di sana ada air. Kita mengira bahwa kebahagiaan itu ada di situ, ternyata juga tidak. Nah, maka kemudian saking sayangnya Allah kepada kita diingatkan keras oleh Allah. Kita digedor pintu hati kita supaya kita itu sadar, supaya kita bangun dari tidur kita, supaya kita bangkit dari kelalaian yang selama ini melarutkan kita dalam permainan at-takasur tadi itu.
Ayat ketiga keempat ini memang betul-betul ancaman keras dari Allah, tetapi di situ juga ada maksud bahwa Allah itu sebenarnya sayang kepada kita, sehingga kita diingatkan oleh Allah. Meskipun peringatan Allah itu sangat keras sekali, tetapi justru di situ itulah sebenarnya Allah sayang kepada kita, supaya kita sadar, tidak larut dalam permainan at-takasur tadi itu. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang kedua, ayat yang ketiga diulang kala, kemudian keempat kala lagi, lalu di kelima pun Allah Subhanahu wa ta'ala masih juga menggunakan kata yang sama. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekali-kali ojo. Law ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya kalian itu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, seandainya kamu itu sadar betul, ya, sadar betul bahwa apa yang kamu lakukan itu sia-sia, pasti kamu tidak akan melakukan yang seperti itu. Jadi anane uang itu larut dalam permainan seperti itu karena sebenarnya dia itu tidak memiliki ilmu yakin terhadap hakikat kehidupan. Orang itu kalau sadar betul, ya, sangkan paraning dumadi, dari mana dia berasal dan kemana dia akan kembali, dia tidak akan melakukan at-takasur seperti itu. Dia butuh penyadaran. Maka dari itu ayat-ayat ini kalau kita kaitkan dengan ayat yang kedua tadi itu hatta zurtumul maqabir, maka di antara cara yang bisa kita lakukan supaya kita tidak larut dalam at-takasur tadi itu adalah melakukan ziarah kubur. Ziarah kubur, ya. Selain kita mendoakan leluhur-leluhur kita, mendoakan keluarga kita yang sudah mendahului kita, ada fungsi lain yang bisa kita raih, yaitu apa? Mengingatkan kepada kita tentang adanya kematian. Wong donga iku ya iso teko omah, iso teko masjid, iso teko mushola, karena keluargane sing wis mati, tetapi hanya doa saja. Tetapi ketika kita itu ziarah kubur malam Jumat, tiap malam Jumat, atau mungkin 1 bulan sekali, yang penting haruslah kita itu punya agenda ziarah kubur kepada keluarga kita yang sudah mendahului kita. Di samping kita mendoakan mereka, kita juga mendapatkan hikmah. Eling nek wong ku yo bakal mati. Eling nek wong ku bakal dipatoki luru kaya ngono. Sehingga itu bisa meredam, ya, bisa mengembalikan dia kepada kesadaran yang sebenarnya, bahwa at-takasur itu tidak akan dia lakukan ketika dia itu punya yang namanya ilmu yakin, punya pengetahuan yang yakin tentang hakikat kehidupan, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali, apa fungsi tugas pokok kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat An-Nawawi yang dimuliakan oleh Allah, itulah penafsiran surat At-Takasur ayat 3, 4, dan 5. Insyaallah penafsiran ayat selanjutnya akan kita sampaikan pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.